santai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jadi di sini nggak ada guru gitu, yang ada belajar bersama, berbagi pengalaman. Jadi jangan ada yang ini gurunya ini nggak ada ya nggak? Jadi biar enak, komunikasi juga enak. Jadi fokusnya belajar bareng, berbagi ilmu, pengalaman. Kemudian kalau metode sing kula pakai itu kan ada tantra, kemudian tantra Mahayana namanya. Kalau tantra aja biasanya fokusnya ke sini, satu titik pertemuan antara alis. Kemudian tantra Mahayana kita gabungkan antara alis dengan batin. Seperti kita sorot lampu, kalau lampu lurus seperti ini kan enggak fokus loh, enggak terang. Tapi kalau fokusnya seperti ini bisa terang. Nah, itu fokusnya seperti itu. Kemudian tata caranya ini lek kula ya, lek kula pribadi. Tapi jangan hanya satu fokus saja. Jadi jenengan misalnya punya kebiasaan seperti apa ya dipakai. Lek kula pribadi biasanya seperti ini, tangan posisi tangan, kemudian kaki seperti ini. Nah ini tangan seperti ini, kemudian badan tegak. Jadi sebelum seperti itu atur pernapasan dulu, ambil napas dari hidung, tahan perut, lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Jadi sebisa mungkin, selama mungkin untuk nahannya, ngambilnya juga selama mungkin, keluarnya juga pelan-pelan, sepelan mungkin. Itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, ambil lagi, tahan, lepas dari mulut pelan-pelan. Nah kemudian yang ketiga kita sudah mulai masuk, ini ditata gitu. Kemudian ambil napas dari hidung, tahan, buang pelan-pelan, mata mulai ditutup keduanya, fokus ke satu titik sini, pertemuan alis nih. Jadi sambil dipejamkan mata, tapi mata kita ini fokusnya ke tengah sini, itu untuk tantra aja. Tapi kalau untuk menggabungkan keduanya antara tantra dan Mahayana, itu ke sini baru dilarikan ke sini, baru kita fokus. Biasanya nanti akan mendapatkan titik putih pertama, datang pergi, titik putihnya lama kelamaan membesar titik itu. Begitu titik putih itu membesar, sekeliling kita itu terang sudah, berarti kita sudah berpindah alam dari alam kita ini ke dimensi lain. Nah biasanya pada saat yang pertama kita rasakan rasa berat kayak mau ketarik, tenang aja pokoknya, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Penting yang kita cari kan memang itu, ini kan tanda-tanda kita mau masuk ke alam mereka. Biasanya di sekeliling kita ada dua macam, bisa dingin, bisa panas, tergantung aura yang kita tempati. Kalau memang aura yang kita tempati auranya bagus, biasanya dingin. Tapi kalau aura yang kita tempati ini panas, jelek, biasanya panas. Itu. Mungkin enten pertanyaan. Saya Mbah. Yeah. Jadi gini, pada saat kita meditasi, terkadang tuh kita kan terlelap, seolah-olah kita tuh sudah nggak, gimana ya, dia mau kontrol ya nggak seberapa kontrol kayak kita waktu sadar kayak gini ya. Nah terus seandainya nih kita kan ini yang mau menjalani kan ada beberapa teman yang mau menjalani, terus nanti yang satunya sudah sadar kasarannya, yang lainnya belum, gimana Mbah? Nggak masalah. Makanya kita harus punya titik kontrol di situ ya. Kalau saya biasanya menandai dengan suara. Kenapa saya condong di dekat air? Nah kita fokusnya ke suara air itu. Jadi kita masih sadar. Kita meditasi nggak boleh nggak sadar. Kita harus tetap sadar. Jadi saraf kita harus tetap keadaan sadar, nggak boleh blank, hilang, nggak boleh.
nanti kebiasaan malah susah. Jadi kita fokusnya dengan satu suara, misalnya sampean suara jam misalnya, ya itu aja fokusnya ke situ. Dan masalah waktu saya nggak menentukan, monggo terserah jenengan sak mampune berapa menit atau berapa jam misalnya. Kalau sampean sudah merasa cukup, ya istirahat. Nah kemudian untuk menutup istirahat sama dengan yang terakhir, ambil napas dari hidung, lepas pelan-pelan dan buka pelan sepelan mungkin mata. Dibuka pelan-pelan, jangan langsung berdiri, tetap duduk, amati di sekitar, kita sudah betul-betul di dimensi kita sendiri atau belum. Nah seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi. Berarti setelah kita sadarkan diri, buka mata itu enggak langsung kita berdiri. Jangan langsung berdiri. Kita amati sekeliling kita dulu gitu ya. Kan kita pasti ingat pada saat kita mau meditasi di sekeliling kita apa. Nah, kita. Jadi setelah kita sadar, benar-benar sadar, kita baru pindah tempat kan gitu. Oke, mungkin hanya itu, nggak ada lagi yang ditanyakan. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Jadi jangan terfokus, like kulo kan biasa seperti ini ya. Kalau jenengan terserah dengan cara silah seperti apa, terserah monggo. Cuman yang saya pesankan jangan merunduk seperti ini. Ini gampang dijungkrakane, karena apa? Kalau yang kebetulan tamu datang yang jenisnya siluman, dia akan menyentuh secara langsung. Nanti kapan-kapan ya kalau meditasi lagi diusahakan buat tutup kepala. Niki wau padha lali. Tutup kepala. Pakai topi nih, Mbak. Nggih, topi atau songkok atau apalah terserah. Atau kain lah pokoknya terserah lah. Karena napa? Pengalaman yang pernah saya alami, jin yang sifatnya siluman itu bisa menyakiti secara langsung. Jadi misalnya kayu diceklek, dijatuhnya bisa. Itu yang kita antisipasi terlebih dahulu. Jadi kalau meditasi lagi lain waktu, betul tutup kepala. Jadi gini, terserah nanti fokusnya seperti apa nggih. Kalau saya biasanya ngambil napasnya dari mulut juga, keluarnya dari mulut. Lah jenengan monggo terserah di mana letaknya yang sebisa mungkin untuk bisa menahan napas. Karena ini semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Nah biasanya mulai gendong mriki kemeringet, di sini kemeringet itu mulai mau connect seperti itu. Jadi ulangi lagi satu kali lagi toh seperti itu tadi. Ketiga kalinya terakhir ya. Nah setelah terakhir seperti ini, napas seperti biasa gitu, napas seperti biasa, jangan ditahan, pokoknya rileks, napas dilepas seperti biasa pokoknya. Jangan merasa misalnya sampai duduknya perlu diperbaiki sebelum meditasi, diperbaiki dulu duduknya. Nah ini kan Mbah, misalnya posisi kan atas ngeten. Nah mungkin setelah ibaratnya niki kesel tuh simpe ibaratnya nih Mbah. Terus niki pindah ngoten tidak masalah. Mboten masalah. Tidak masalah. Contoh masalah kesemutan lah gini. Kan gantos ngeten kan sakit. Tidak apa-apa. Pokoknya gimana caranya jenengan duduknya bisa santai, rileks pokoknya. Ya mungkin paham nggih? Nah, monggo. Silakan cari tempat masing-masing, jangan terlalu jauh dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, itu tadi sedikit penjelasan tentang meditasi ya.
Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menanggapinya dan bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel Saranjana TV. Coba diceritakan kalau emang ada yang mampu sampean lihat. Tetap fokus. Ada orang mau masuk ke pintu, maka baju hitam, hidungnya panjang, pakai sarung kotak-kotak, bajunya hitam. Sarungnya ditaruh di pundak, bukan dipakai. Yang di sebelah kanan ada potong-potongan kayu yang bekas kebakar. Tapi di situ ada burung, tapi menyerupai ayam, serba hitam bulunya. Sudah gambar yang kelihatan. Apa itu? Lepas, Bang.